Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak, hari ini masih bersama Pak Musolin di channel Putri Kuning. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 4, materi surat Al-Falaq. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, ilmu yang barokah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Sebelum masuk ke materi, kita perlu tahu tentang Al-Quran, karena surat Al-Falaq adalah bagian daripada Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran adalah merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kitab-kitab kepada nabi dan kaum terdahulu. Contohnya kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Al-Quran terdiri dari 114 surat. Ada 30 juz dan memiliki 6.236 ayat. Al-Quran adalah merupakan sumber hukum tertinggi bagi umat Islam dan digunakan sebagai pedoman hidup agar manusia tidak tersesat. Al-Quran berisi tentang akidah atau kepercayaan, ibadah, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, muamalah, hubungan kepada sesama manusia, persoalan hukum, sejarah, kisah para nabi, kisah kaum-kaum terdahulu, dan rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang perlu kamu tahu, surat Al-Falaq menempati urutan yang ke-113 di dalam Al-Quran, juz 30. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surat ini, yang artinya waktu subuh. Surat ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Inti dari surat ini adalah perintah agar manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dalam menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Surat Al-Falaq terdiri atas 5 ayat. Surat ini disebut dengan surat Mu'awwidzatain, sama seperti surat An-Nas. Disebut demikian karena keduanya mengandung ta'awud. Mari membaca surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad
wa min syarri hasidin idza hasad. Sekali lagi bersama artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Shadaqallahul azim. Asbabun nuzul surat Al-Falaq. Asbabun nuzul ini adalah sebab-sebab turunnya ayat. Jadi ceritanya pada zaman dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit yang sangat parah. Maka Allah mengutus 2 malaikat untuk menjenguk beliau. Salah satu malaikat duduk di sebelah kepala dan yang satunya duduk di bagian kaki. Kedua malaikat itu terlibat dialog. Apa yang kamu lihat terhadap diri Rasulullah? Tanya malaikat yang berada di bagian kaki. Beliau terkena sihir, jawab malaikat yang berada di bagian kepala. Siapa gerangan yang menyihirnya? Jawab malaikat, Labid bin Al-Asam, seorang Yahudi. Sihirnya berupa gulungan ijuk yang diletakkan di sumur sebelah sana pada keluarga si Anu di bawah batu besar. Maka timbalah air sumur dan angkatlah batu besar itu. Kemudian ambil dan bakarlah ijuk tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan dialog tamunya itu. Esok harinya, beliau memerintahkan sahabatnya Amr bin Yasir untuk mendatangi sumur yang dikatakan malaikat. Ketika sampai di sumur, terlihat airnya sangat merah seperti darah. Maka air pun ditimba dan batu besar diangkat. Gulungan ijuk dikeluarkan kemudian dibakar. Ketika diamati, dalam gulungan ijuk tersebut terdapat 11 buhul pada seutas tali. Maka terbuktilah apa yang dikatakan malaikat itu yang berpura-pura menjadi tamu Rasulullah. Malaikat itu menjelma sebagai manusia. Kemudian turunlah surat Al-Falaq dan surat An-Nas sehubungan dengan sakitnya Rasulullah. Beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala membaca kedua surah tersebut. Setiap satu ayat dibaca, maka terlepaslah buhul tali pada gulungan ijuk yang digunakan untuk menyihir beliau. Maka begitu selesai membaca, badan pun sehat kembali seperti sedia kala. Demikianlah asbabun nuzul surat Al-Falaq dan An-Nas. Inilah surat Al-Mu'awwidzatain yang menuntun pembacanya menuju tempat perlindungan. Surat ini baik untuk diamalkan, untuk berlindung dari godaan setan, jin, maupun sihir manusia. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah materi tentang surat Al-Falaq. Apabila anak-anak ingin mencatatnya, silahkan di-pause videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.